Alam memberikan ketenangan. Alam menciptakan kedamaian. Alam menyiratkan keindahan. Selamat datang di Alam Kabupaten Madiun. Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan podcast keliling kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berkunjung ke salah satu dinas atau OPD di kabupaten yang ada di Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Madiun. Kita ini akan membahas terkait pariwisata apa saja yang ada di Kabupaten Madiun dan juga yang saat ini sedang dibangun, Selingkar Wilis. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dengan Bapak Anang. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam, apa Mbak. kabar? Baik Mbak, Baik. Seger, sehat ya Seger, Pak ya? ya, sehat. Oke. Pak, kalau kita ngobrolin masalah pandemi ini sudah selesai, ya kan Pak? Terus kemudian ini bagaimana membangkitkan pariwisata di Kabupaten Madiun ini Pak? Jadi gini, sedikit saya koreksi, pandemi belum selesai Mbak. Tapi kita dalam upaya... Tapi ini sudah ke endemi Pak? Sudah, nggih. Jadi sudah ada beberapa kebijakan, pemakaian masker, kelonggaran dan sebagainya. Kemudian berbicara pengembangan wisata pasca pandemi, memang kami dengan teman-teman ini harus ada jurus baru ya, dalam rangka untuk percepatan. Yang kami lakukan memang rujukannya tetap pengembangan Selingkar Wilis, karena ini Perpres 80 2019 ini sudah menjadi atensi Pak Presiden. Kemudian juga Perdari Parkap kita punya Perdari Parkap tahun 2017 untuk pengembangan wisata Kabupaten Madiun. Kemudian identifikasi kami memang pasca pandemi ini kan banyak hal yang harus kita lakukan. Wisata terdampak sudah pasti. Wisata paling terakhir ya, ini sesuai format COVID bisa dilakukan untuk pembukaan tempat-tempat wisata. Sehingga kami punya strategi dalam rangka percepatan. Yang pertama, kita identifikasi permasalahan dulu. Memang lokus kami kebanyakan rintisan, Mbak. Rintisan itu biasanya orang tidak berbicara kelengkapan wisata. Sehingga identifikasi kami ketika kita butuh sebuah percepatan, kita harus realistis. Adanya daya tarik apa ini yang mencoba kita dorong untuk kita kembangkan. Salah satunya mungkin kita ada wisata alam yang di Selingkar Wilis. Wisata alam kita ini ada banyak sekali yang bisa kita dorong untuk percepatan perkembangan ekonomi kita. Kita memang harus fair ya melihat tempat-tempat lain ya. Tempat-tempat lain mungkin kita bisa ngiblat Jogja, bagaimana pengembangan ekonomi kreatif dan alamnya. Bali, Mataram, bagaimana pengembangan ekonomi kreatif dan lokusnya. Kemarin rumusan kami yang di awal memang identifikasi kami kan ketika ini berbicara Selingkar Wilis, orang akan berpikir, oh ada jalan lingkar yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ya, apakah ini memang di lingkarannya Wilis atau Gunung Wilis atau gimana sih Pak? Jadi prinsip Pak? Umumnya Selingkar Wilis ini adalah sebuah sarana prasarana yang dibangun di Pergunungan Wilis. Oh. Jadi prioritas memang sarana jalan ya yang menjadi penunjang utama. Berarti ini bisa langsung lihat pemandangan Gunung Wilis gitu betul, ya Pak ya? Betul, di lereng Wilis, di puncak Wilis ini pun sudah banyak lokus yang rintisan yang akan kita kembangkan. Sehingga kita berbicaranya bagaimana akses ini menjadi permasalahan utama yang harus kita dorong. baik dari Kementerian PU, Provinsi maupun dari Dinas PU kita sendiri untuk percepatan. Nah, kita berharap memang
eh, pandemi sudah tidak boleh dijadikan kendala, sehingga kita harus tetap berjalan, melakukan ini sesuatu. roda perekonomian juga berputar ekonomi gitu ya harus Pak? berputar, karena masyarakat kita pada prinsipnya sudah tidak boleh, ya harus hidup berdampingan dengan COVID lah. Ibaratnya kalau tetap beralasan COVID kan nantinya aktivitasnya juga akan terbatasi, terganggu. Iya. Artinya COVID ini bukan lagi momok untuk bisa Iya, berpariwisata, betul. untuk bisa jalan-jalan Iya, gitu ya Pak ya, iya. untuk bisa kulineran di Betul, Kabupaten ya. Madiun Ya, gitu. itu wajib. Jadi Wajib. mindset itu harus dikembangkan sehingga orang akan tetap beraktivitas, tapi syarat-syarat prokes yang ditentukan oleh pemerintah tetap harus kita patuhi. Meskipun sekarang sudah dari pandemi ke endemi ya, tapi COVID-nya masih, sehingga harus ada formula-formula yang harus kita kembangkan. Di tempat wisata yang merujuk pada kerumunan ya harus kita atur bagaimana agar tidak terjadi kerumunan. Filter orang masuk sesuai ketentuan harus peduli lindungi dan sebagainya itu juga masih kita terapkan, sehingga kenyamanan yang kita harapkan orang kalau dolan itu kan pengennya nyaman ya. Iya. Setelah Nggak nyaman, was-was gitu ya, iya, Pak? setelah nyaman di Sabta Pesona yang terakhir kan dia ingin ada kenangan, terkenang di lokus itu. Meskipun lokus itu sederhana mungkin ya, hanya melihat bukit, melihat pemandangan alam, melihat pohon pinus, pohon jati, itu harapan kita dia bisa terkenang pulang dengan berangkat dari sebuah kenyamanan tadi. Kalau kita melihat di lokus lain ya, ada beberapa dua Di mana, Pak, contohnya? format. Contohnya di Bali ya, di Ya. Bali, Mataram, NTB itu yang pernah kami lihat. Itu kan berbicaranya infrastruktur akan mengikuti ketika itu sudah menjadi pusat orang datang. Nah, kita juga akan mencontoh seperti itu. Alam kita luar biasa. Jadi kebanyakan ada mindset yang kedua itu seperti kalau di Malang. Malang itu kalau Jatim Park itu kan full penuh ya Mbak. Bangun utuh baru dibuka. Nah, kita mencoba mengkolaborasikan itu. Jadi ketika alam kita ini sudah seperti itu bagusnya, kita mencoba penataan pasca pandemi yang pola minimalis. Ya, alam ini kita pola seminimalis mungkin. Gimana caranya Pak? Contohnya gini, di pegunungan itu tanaman bunga hias itu kan paling mudah untuk dikembangkan karena mungkin suhunya memenuhi, itu paling mudah kita kembangkan, sehingga kita tidak akan membangun infrastruktur yang nilainya tinggi karena memang anggaran belum normal ya. Kita harapkan ya mempercantik lokus-lokus dengan memberdayakan masyarakat dengan tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan di lingkungan. Ini yang kita kembangkan, sehingga Jadi orang nggak perlu jauh-jauh ke Malang gitu ya Pak iya. ya, ke Madiun aja Iya. kabupaten Iya. udah bisa beli tanaman yang cantik-cantik gitu ya Pak. Itu yang kita kembangkan. Jadi itu strategi yang memang percepatan dengan pola minimalis biaya rendah. Harapannya ya kalau kita berbicara segmen pasar, kota ini 300.000 penduduknya. Kota tidak punya potensi alam. Kita harapkan dengan kolaborasi kita dengan kota ini, kota akan kita tarik ke kita. Contohnya mungkin satu kegiatan jasa usaha pariwisata yang kita kembangkan kuliner. Kuliner ke arah Monumen Kresek ini luar biasa. Jadi kalau jam makan siang itu menuju ke arah Monumen Kresek sampai jembatan Kresek itu pasti full, parkiran full. Kuliner apa aja Pak yang ada di situ Pak? Kalau di sana sesuai nuansa desanya mungkin wader ya, Iya. ikan wader, sambal lalap gitu. Kemudian juga ada apa itu? Kalau di Caping Gunung itu mengadop dari Mataram ikan taliwang itu, tapi dimasak sesuai dengan ya, desa. sesuai dengan kearifan lokal kita, karena kan bahan-bahannya dari kita semua. Oke. Itu yang sudah kita kembangkan dan itu bagian dari wisata. Jadi wisata kita kuliner ya Pak ya? wisata kuliner, wisata religi, wisata alam, insya Allah kita lengkap, dan ini perlu kita dorong dengan pola minimalis tadi karena memang strategi baru kami seperti itu. Dengan harapan kita infrastruktur akan mengikuti ketika ini sudah ramai, Mbak. Nah, kalau tadi ngomongin masalah infrastruktur, ini pembangunan selingkar Wili sendiri sudah sejauh mana sih Pak kalau untuk daerah kabupaten ini? Karena ada 6 kabupaten kalau nggak salah ya Pak ya? Jadi kalau supporting daerah tingkat 2 itu memang berangkat dari APBD tadi Mbak. Kemudian nanti dari APBN itu adalah infrastruktur secara umum. Seperti jalan poros, jalan nasional, jalan lingkar itu akan diformat dengan APBN karena APBD nggak mampu lah. Kita mensupportnya tadi salah satunya strategi Pak Bupati 20% ADD, sehingga jalan-jalan desa menuju lokus sudah harus dibenahi dengan APBD. Kemudian penambahan potensi daya tarik
yang bisa disikapi dengan dana desa, dengan APBD ini kita sikapi. Contohnya penambahan daya tarik yang minimalis tadi. Ketika orang datang ke alam, butuh tempat untuk berteduh. Dinas membuatkan gazebo, beberapa gazebo untuk orang berteduh, untuk biar bisa menikmati alam, tapi tidak panas, tidak hujan. Itu kita sambil format. duduk-duduk gitu ya Pak? Iya, kita format seperti itu. Kemudian kuliner setempatnya juga kita dorong, karena orang akan datang itu, ya kalau kita ibaratkan dengan orang kota, bukan kota Madiun maksudnya, orang masyarakat kota dengan masyarakat desa, itu kebanyakan kan pengen kembali ke alam ya. Iya. Kemudian kulinernya juga kuliner khas setempat yang kita dorong. Itu yang akan kita jual menjadi daya tarik orang untuk datang. Misalnya nasi tiwul yang ada di Nongko Ijo, itu yang kita dorong, itu bisa kita kembangkan untuk orang lebih pengen nuansa seperti dulu di desa dan sebagainya. Itu yang kita kembangkan karena ini yang menjadi daya tarik orang untuk datang. Itu yang kita kembangkan. Jadi memang saat ini prosesnya masih dalam rangka mengembangkan ya Pak ya? Karena memang kan ini istilahnya dari pandemi kemudian endemi ini kan agak shock juga gitu masyarakatnya. Tapi bagaimana sih caranya supaya Kabupaten Madiun ini khususnya Dinas Pariwisata ya Pak ya. Nah ini mencoba supaya masyarakat menarik selain tadi ada potensi-potensi yang lainnya yang sudah Bapak tadi jelaskan juga. Ini gimana caranya supaya masyarakat yang di luar kabupaten dan kota Madiun itu tertarik datang ke Kabupaten Madiun untuk berwisata? Ya, kami ada 2 strategi Mbak. Pertama marketing. Marketing itu yang kita harapkan by system sekarang, karena memang ini yang mudah ya. Jadi lewat IG kantor, lewat IG-nya teman-teman. Sosial media. Ya, sosial media. Ini strategi yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua strategi event. Jadi strategi event ini kami berharap ini sudah mulai kita rintis. Kemarin Lebaran itu teman-teman pelaku seni kita sudah kita himpun untuk mencoba kita mengadop Jogja. Dia tampil di Logus untuk menarik orang itu ngamen. Nah ini sudah kita kembangkan termasuk di Widas, di Nongko Ijo sudah ada pula ngamen dari teman-teman pelaku seni setempat. Nah, seni musik ya Pak seni khususnya musik, ya? Seni dongkreknya ada, reoknya ada, itu kita harapkan ya selain memperkenalkan budaya juga untuk menarik orang datang menikmati wisata kita. Itu yang kita 2 strategi itu yang sekarang kita kembangkan. Nah sejauh ini pengunjungnya seperti apa Pak? By data memang insya Allah signifikan peningkatannya nih, karena mungkin ya kejenuhan orang kalau sudah terkungkung 2 tahun kan jenuh. Kemudian juga sekarang memang berpikir bagaimana berwisata secara komprehensif, berkesinambungan itu juga menjadi mindset masyarakat kita. Jadi ketika hari libur mereka berpikirnya sudah kita wisata kemana? Wisata, ya, gitu. Apakah itu kuliner, apakah melihat alam, hanya sebatas melihat sungai, air mengalir, pegunungan itu yang sudah harus kita tangkap ini sebagai potensi untuk pengembangan wisata kita. Kalau dari target Dinas Pariwisata sendiri agar atau khususnya Pemkab ya Pak ya, ini mungkin biar selingkar Wilis ini selesai, kemudian penataan pariwisatanya selesai, ada nggak target khusus dalam tahun ini Pak? Tahun ini kita menargetkan ada 1 paket wisata yang terbentuk. Jadi di Selingkar Wilis ini kita awali nanti tanggal 20 ini kita pendampingan khusus dari EJEF ini yang berkompetensi terkait dengan pengembangan wisata, yang outputnya kita harapkan ada paket wisata Selingkar Wilis yang nanti akan kita jual. Ini adalah bentuk sinergitas, jadi kalau bahasa kerennya kan integrated development plan ya. Jadi pola kebersamaan yang dikembangkan dalam rangka mendukung satu daya tarik utama. Daya tarik utamanya di Desa Kari. Desa Kari ini sudah kita SK-kan sebagai desa wisata. Kemudian 6 desa di sekitar Desa Kari ini sebagai pendukung, ini kita identifikasi. Pendampingan insya Allah bulan ini berjalan, kita harapkan nanti 3 bulan ke depan sudah ada bentuk paket wisata yang kita jual. Ini dalam rangka untuk lebih membuat wisatawan ini ada format yang pas gitu ya. Karena orang biasanya ketika datang ke satu lokus, setelah ini kemana? Setelah jadi ini kemana? Ada rutenya ya Pak ya. Nanti akan kita buat paketan-paketan yang orang akan bisa memilih paket 2 jam, paket sehari, paket 2 hari, itu akan kita buat sehingga orang berwisata
akan ada beberapa alternatif sesuai dengan budgetnya. Nah, ini sekaligus mengenalkan Iya, tempat-tempat wisata yang ada di betul, Kabupaten betul, Madiun ya Pak ya. betul, Tadi kalau sempat disinggung sama Pak Anang sendiri, ada desa kari itu kenapa istilahnya desa kari? Apa karena memang satu desa itu jualan kari semua Pak? Bukan, jadi itu historisnya memang itu nama desa ya, nama desa Kari, bukan Yang nasi kari unggul itu, dari Pak. ya, yang unggul dari desa kari ini apa Pak? Desa Kari ini memang kalau dari sisi alam luar biasa. Kemudian yang menjadi produk unggulannya memang historisnya Desa Kari ini kan sebagai pusatnya kopi paling tua nomor 2 se-Indonesia. Wah, Ini ada perkebunan kopi kandangan itu yang menjadi ikonnya. Dan di situ ada peninggalan sejarah Panglima Sudirman. Beliau pada waktu bergerilya itu sempat istirahat di sana. Jalurnya masih ada dan ini ya, ada jejaknya. Nah ini berarti kalau para wisatawan yang mau ke Desa Kari ini boleh mencicipi kopi atau memang sudah disediakan? Sudah. Jadi kalau Bisa metik kopi sendiri Pak? Format itu sudah kita buat. Sudah ada beberapa teman kita pengelola yang merujuk ke sana. Kemudian juga jalur-jalur sudah kita buat, termasuk pendakian yang mengarah ke sana. Termasuk supporting untuk kegiatan semua komunitas, trail, pendakian, kemudian kuliner, kemudian pecinta kopi sudah ada, dan itu penduduk lokal semua yang kita kembangkan. Dan kemarin Bu Gubernur juga sempat merekomendasikan bahwa Desa Kari diarahkan sebagai desa devisa. Karena Bu Gubernur melihat potensi kopinya yang luar biasa. Bisa sehingga dijual nanti juga ya Pak ya? ekspor, Iya. arahnya ekspor. Sehingga Arahnya nanti ekspor. kita dengan Dinas Pertanian akan kolaborasi bagaimana pengembangan kopi ini untuk menuju ke ekspor. Oke. Ya. Berarti ini tidak hanya sekedar ini wisatawan bisa mencicipi kopi, tapi ini bisa dijual juga ya Pak Betul, ya? Bisa iya. dijual ke luar negeri Iya, Pak. betul. Ini hasil dari Kabupaten Madiun. Madiun. Tadi ada bunga, ada tanaman yang Tanaman, indah, iya. ada kopi juga. Ada apa lagi ini Pak yang harus digali dari Kabupaten Madiun ini supaya masyarakat itu nggak taunya cuman Betul, sebagai apa ya, kampung pesilat gitu loh Pak. Banyak potensi ekonomi kreatif yang kita kembangkan ya, berangkat dari home industry kita. Jadi kita sekarang pola sinergitas dengan Indomaret, Alfamaret. Jadi produk home industry yang dulu teman-teman ketika berbicara marketing susah, kita harus menjual kemana, sudah kita wadahi di toko-toko modern. Kita wajibkan mereka, memang harus kita wajibkan, kita paksa untuk juga menjualkan produk-produk lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya planning di tempat-tempat wisata sudah kita buat itu beberapa galeri. Galeri produk ini untuk mempermudah orang untuk membeli oleh-oleh. Oke. Ini sudah kita kembangkan, di Ngumbul ada, di Monumen Gresik ada, kemudian di Puspem sendiri juga ada, di Dinas Perdagangan ini kita kembangkan, kemudian di kantor DPRD kita sudah kita kembangkan, dan yang di kota ini di Mall Pelayanan Publik itu sudah ada pojok UM, sehingga nanti siapapun orang yang datang ke Madiun ketika secara online sudah melihat produk kuliner, produk oleh-oleh itu bisa dibeli di beberapa titik yang kami sebutkan tadi. Ini untuk mempermudah. Oleh-oleh seperti kuliner kayak misalnya makanan ringan, keripik-keripik, ada nggak Pak Ada. khasnya Madiun seperti kain, batik gitu? Oh ya, batik kita secara umum sebenarnya Jawa Timur batik itu hampir semua daerah ada ikonnya. Kita mengembangkan dengan nama Batik Kampung Pesilat. Memang kemarin ini hasil diskusi panjang memang dengan Pak Bupati, dengan tokoh budayawan kita. Memang kita sepakat bahwa pertama untuk mengurangi image Monumen Gresik ya. Yang di situ di dalamnya korban keganasan PKI. Ya, kita ini kan hanya korban ketempatan. Nah, untuk menggeser itu memang Pak Bupati sepakat coba Kampung Pesilat dikembangkan. Nah, sehingga harapannya mungkin kalau di Google ya, orang ngetik Kabupaten Madiun yang muncul kan Kampung Pesilat. Iya, Sudah. benar. Ini untuk menggeser image bahwa kita memang bagian dari yang memerangi mereka sebenarnya, bukan bagian dari mereka gitu ya. Tapi yang memerangi ya, Pak. Betul, jadi ini harus diluruskan betul, juga gitu ya Pak ya. Sehingga kita untuk menggeser itu Kampung Pesilat ini yang kita dorong. Memang Kampung Pesilat kenapa kita buat, dasarnya memang ada di Kabupaten Madiun ataupun kota ini 14 perguruan ada di kita. 14 perguruan yang mensupport pengembangan Kampung Pesilat, dan ini strategi baru Pak Bupati dalam rangka sebenarnya arahnya pengembangan ekonomi kreatif. Jadi potensi Kampung Pesilat yang di dalamnya banyak teman-teman kita yang sudah ahli silat,
kita harapkan pertama karena visi beliau aman, mendukung rasa aman Kabupaten Madiun. Dengan aman orang akan berkegiatan ekonomi akan bisa berkunjung ke Madiun ini nggak was-was, nggak takut kalau ada copet betul, gitu ya Pak ya. Itu yang kita kembangkan. Ini semua warganya bisa silat nih Pak? Secara umum iya. Oh bisa silat ya Pak umum, ya. Bapak iya. juga bisa silat nih? Sedikit lah. Oh sedikit ya, waduh. Aman ya kalau jalan sama bapaknya berarti karena nanti takut. Soalnya bapaknya jago silat. Nah Pak, kalau ngomongin tadi batik udah ada juga nanti mungkin adalah apa ya, ukirannya, batiknya ini adalah silat gitu Pak ya, pesilat gitu. Nah kalau ngomongin pesilat sendiri, adakah rencana dari kabupaten ini akan menonjolkan ketika ada pengunjung, ada pertunjukan silat gitu? Karena orang kan pahamnya cuman kayak seperti karate gitu ya kan Pak. Silat itu apa sih silat itu gitu loh Pak? Orang itu akhirnya memandang, enggak deh kayaknya silat itu orang zaman jadul gitu kan Pak. Iya, karena itu sudah gini ya, jadi karena sudah itu menjadi bagian strategi Pak Bupati terkait bagaimana pengembangan silat ke depan. Kami sudah merintis kemarin. Jadi dari 12 perguruan menjadi 14 perguruan kita himpun, kita frame dengan IPSI, kemudian kita membuat miniatur. Ya, karena memang 14 perguruan ini belum semua mempunyai padepokan yang ada di Kabupaten Madiun, meskipun embrionya di Kabupaten Madiun. Kemudian kami mencoba, ini kita satukan dengan strategi kampung pesilat. Bangunannya sudah ada. Di pusat pemerintahan kita sudah ada padepokan kampung pesilat yang mewadahi 14 perguruan. Kemudian memang strategi yang lain bahwa ini merupakan sarana untuk edukasi wisata. Jadi kalau ini menjadi ikon, jadi kita berharap nanti orang ke Madiun bisa kita latih 1 jurus, 2 jurus sebagai bahan mereka. Oh ini loh bukti sudah di kampung pesilat. Nah ini kita kembangkan. Coba gimana Pak? Bisa miniaturnya ya kalau seperti ini kan ini sudah ada ya apa? Ini apa kuda-kuda gitu ya Pak ibaratnya kembangan biasa. Jadi Rata-rata kalau pesilat begitu ya macam-macam karena 14 perguruan. Tapi rata-rata ini kan dalam rangka untuk antisipasi ya. Gitu. Aja. Jadi kalau misalnya wisatawannya datang diajarin 1-2 gerakan gitu ya Pak. Itu yang kita planning ke depan. Karena program kami yang rujukan kampung pesilat adalah bagaimana padepokan ini sebagai pengembangan wisata. Perlu kami sampaikan begini Mbak. Setiap suro kita ini kan pengesahan warga ya, ribuan. Nah, ketika pandemi kan memang berhenti ya. Dan ini dampak ekonomi penurunannya luar biasa. Dari satu perguruan saja itu biasanya ribuan setiap suro itu disahkan. Itu mungkin butuh pisang raja itu ya, butuh besek, butuh suruh, macam-macam itu pengesahannya. Itu kan sudah pemberdayaan ekonomi sebenarnya. Nah, kita akan mencoba mendorong ini lagi. Cuman format kita tarik ke sisi wisata. Sehingga kesan seremnya kita hilangkan. Hilangkan. Sakralnya tetap, tapi kesan seremnya kita hilangkan. Nah, ini yang menjadi program Pak Bupati begitu. Sehingga padepokan nanti bisa menjadi kunjungan wisata program kita. Ini yang kita pilot project nanti di Kare, Mbak. Ini terkait dengan Selingkar Village tadi. Itu di Padepokan Pandan Alas. Ini kita kembangkan. Nanti ada event yang merujuk pada tampilan silat seninya, kemudian ada gelar produknya, dan ada hiburan masyarakatnya. Ini yang kita format untuk ke depan seperti itu. Nah lebih bagus lagi kalau misalnya nih Pak ya, gimana Kabupaten Madiun ini bisa membuat festival silat nasional. Waduh, jadi tuan rumah nih Pak? Sebenarnya itu sudah Mbak. Jadi memang karena pandemi ya, ini tidak kita laksanakan. Dan itu sudah 3 kali kita laksanakan, memang kita masih mencari bentuk. Karena apapun namanya pendekar, namanya silat, itu kan kalau sudah pakai uniform gitu kan isinya wanita Mbak. Waduh, gak wani ketemu Mbak ini rada rawani. Tapi kalau ketemu orang itu biasanya begitu Mbak. Jadi ini yang harus kita manage. Sehingga kita merujuk pada Ponorogo ya. Ponorogo ketika suro itu orang banyak berdatangan kondusif. Nah kita melihat itu sehingga kita arahkan ke semacam model karnival nanti arahnya. Kemarin sudah kita awali. Dan ini sudah masuk menjadi agenda resmi provinsi. Ya, jadi Festival Kampung Pesilat itu sudah menjadi agenda resmi provinsi. Dan insya Allah nanti bulan Oktober, ini sebenarnya bukan tahun keempat, tapi pelaksanaan festival yang keempat akan kita adakan di alun-alun Reksogati kita.
Festival Kampung Pesilat. Jadi semua masyarakat nggak hanya di Madiun aja, tapi di seluruh Indonesia bisa langsung melihat. Bisa ikutan juga nggak Pak jadi peserta? Bisa ikutan juga. Kalau memang mereka punya keunggulan untuk bisa bersilat ya Pak ya. Bersilat tapi bukan bersilat lidah ya Pak. Betul. Oke, Pak. Mungkin yang terakhir Pak, harapan bagi apa ya Pak ya, wisata dari Kabupaten Madiun ini sendiri selain ada Kampung Pesilat dan juga yang lain-lainnya Pak. Harapan wisatawan kita memang begini, wisatawan itu kan biasanya kalau datang pertama itu kan memang harus ada yang dilihat, sebagai daya tarik tadi, sehingga kami akan mencoba berbicara pengembangan daya tarik dari mulai kearifan lokal yang memang orang yang dicari itu. Jadi nggak mungkin kalau orang Bali ke sini mau lihat pantai kan kita nggak punya. Nah, Gunung Wilis ya Pak pasti ya. melihat keunikan kita. Ini yang kita dorong sehingga ini daya tarik yang kearifan lokal yang kita dorong sehingga orang akan tertarik ke situ. Kemudian apa yang harus dia lakukan untuk di satu lokus. Nah, arahnya edukasi. Jadi ketika di kota mungkin tidak ada orang nanam padi, orang nggaru istilah itu ya, pakai kerbau itu. Ya ini kita kembangkan. Nah, di sini ini yang menjadi daya tarik tersendiri karena di kota tidak ada. Sehingga nanti bisa anak-anaknya diajari nyocok tanam, diajari nangkep ikan, diturun ke sawah. Itu yang kita kembangkan di kita. Ya kita berharap ini menjadi daya tarik yang memang sudah lama orang kota tidak akan melihat itu. Kemudian yang berikutnya memang kita harus by system. Ya memang bukan sudah lama tidak melihat, tidak pernah melihat Pak. Dan ini yang sudah luntur di masyarakat kita. Anak-anak kita sendiri mungkin kalau sekarang musim hujan, mainan di lumpur, orang tua kan melarang. Padahal itu budaya lama yang harus kita uri-uri lagi. Ya karena sekarang ada gadget, gadgetan aja Pak ya. Mungkin ini salah satu mungkin bisa jadi solusi anak-anak zaman sekarang nih Pak, ini bisa berwisata alam begitu ya Pak ya. Wisata alam. Dan yang ketiga tadi by system ya. Apapun teknologi sekarang harus kita akui sebagai pusat pengembangan yang luar biasa. Sehingga ini sarana untuk promosi kita. Tetap harus kita lakukan by system tadi. Dan by system ini juga akan kita evaluasi. Misalnya di IG-nya teman-teman pengelola, Pak Darwis itu kami sudah memerintahkan masukan apapun dari pengunjung itu harus direspon. Masukan apapun harus direspon? Apapun harus direspon dan ditindaklanjuti. Misalnya daya tariknya kurang begini harus direspon. Tapi berangkat dari diskusi lagi untuk menjawab permasalahan itu. Artinya membuka kritik dan saran supaya ada solusi dan untuk menata lebih baik ya Pak ya? Iya, itu sebagai sarana kita untuk berubah. Jadi kita harus terbuka. Karena berarti tidak menutup diri nih Kabupaten Madiun ya Pak, Dinas Pariwisatanya ya. Siap. Gitu. Pak, pesan dong Pak kepada masyarakat, terus kemudian juga UMKM yang ada di Kabupaten Madiun, kemudian juga para wisatawan supaya mereka ini bisa berkunjung ke Kabupaten Madiun ini tidak hanya sekedar berkunjung saja, tapi juga bisa beli paketan yang sudah disediakan oleh Kabupaten Madiun Pak. Jadi kalau imbauan kami kepada masyarakat memang kita pastikan bahwa wisata kita ini wisata yang aman, nyaman, kemudian pengelolanya juga sudah kita pastikan ramah. Harapannya memang ini menjadi satu daya tarik tersendiri. Kemudian memang kita juga berharap kepada wisatawan luar pun juga secara by IT ya itu bisa melihat potensi kami itu lewat IG kita, sosial media yang sehingga bisa menjadi pembanding lah. Karena orang tahunya kalau ke Indonesia ke Bali ya di Madiun sendiri banyak keunikan yang bisa kita jual dan mereka lihat gitu. Kemudian untuk pengembangan ekonomi kreatif memang kita berbicaranya kan dua hal tadi Mbak, by system dengan manual ya. Kalau manual ini kan memang kita berharap home industri kita, sing sepuh-sepuh itu tetap melakukan produksi. Tetap berproduktif. Kemudian marketingnya ini yang muda-muda. Misalnya contoh kopi kari tadi. Kopi kari ini yang muda kalau jadi petani kopi itu 80% sudah tidak mau. Oh gitu, kenapa gitu Pak? Tapi ketika ini kita buatkan kafe, kedai kopi, mau. Nah ini berarti kita harus menggeser mindset petani kita ke arah pengembangan.
dan kaderisasi. Sehingga putrane tidak ke Jakarta, ke pabrik, ya itu harus sudah disediakan tempat gitu ya Pak ya. Karena yang ditekuni orang tua kita sekarang ini menghasilkan. Iya. Dan itu bisa menghidupi teman-teman kita. Itu yang kita harapkan dari generasi muda pun tidak melihat sebelah mata terkait kondisi-kondisi tradisi kita yang ada di desa-desa itu. Oke. Dari Dinas Pariwisata ada ajakan khusus atau slogan supaya ayo kita berwisata ke Kabupaten Madiun gitu Pak. Silakan Pak. Wisata Kampung Pesilat Kabupaten Madiun. Mari kita berwisata di Kampung Pesilat. Oke, luar biasa. Sobat Lentera jangan lupa untuk berkunjung ke Kabupaten Madiun karena memang banyak sekali potensi-potensi wisata dan tempat-tempat wisata alamnya ini cukup menyenangkan dan cukuplah buat healing gitu ya Pak ya, bahasa kerennya betul, ya Pak ya. Terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama kami di Podcast Keliling. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.